tidak kalian mendengar waktu tidur itu ditindis oleh setan? Tentu saja itu suatu pengalaman yang mengerikan, karena kita merasa seperti dicekik, sesak, terus ada yang menghantui di sekitar kita, tapi kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, kita yang membayangkan saja kalau orang cerita itu ngeri ya, apalagi kalau kita yang mengalami. Ya, selamat datang kembali di channel saya NBX. Ya, negaraku bebas hoax. Biar agak keren sedikit, sekarang pakai bahasa Inggris sedikit. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah move on dari mantan ya. Dan memang susah move on dari mantan karena memang berat. Ya, maksud saya bukan move on dari mantan, tapi move on dari COVID-19. Jadi kita kali ini membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari beberapa video saya sebelumnya, yaitu tentang COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang suatu peristiwa yang mungkin pernah kita dengar atau pernah mungkin kita alami, yaitu waktu tidur ditindis setan. Ya, orang biasa bilang kita ditindis setan atau ditindis sesuatu lah yang kita tidak tahu apa itu. Kalau teman-teman penasaran dengan video tentang COVID yang saya bahas, saya kasih linknya ada di sini supaya teman-teman bisa nonton. Kejadian tidur ditindis setan ini sudah terekam dalam sejarah sejak beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan tahun 1781 itu Henry Fuseli menggambarkan peristiwa ini seperti keadaan ditindis suatu makhluk goib dan ada makhluk goib lain yang mengawasi kita, sehingga orang itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ditindis, dia sesak, tapi dia juga ketakutan karena merasa ada satu sosok yang mengerikan yang ada di ruangan itu bersama-sama dengan dia. Ini membuat orang yang mengalaminya itu pasrah ya, ketakutan dan pasrah ya. Nah, jadi dulu si Henry Fuseli ini menggambarkan orang itu ditindis oleh inkubus. Inkubus itu kalau kepercayaan dulu itu suatu setan atau suatu iblis laki-laki yang dia akan menindis seorang perempuan yang tidur dengan tujuan untuk bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Dari kata inkubus ini kemudian itu inkubus bahasa Latinnya, kemudian bahasa Inggrisnya itu mare. Nah, kemungkinan dari mare inilah kemudian muncul nightmare atau mimpi yang sekarang kita artikan dengan mimpi buruk. Lalu bagaimana? Apakah ini betul-betul ada seorang setan, bukan seorang, ya, sesuatu atau sesosok makhluk yang betul-betul menindis kita, atau bisa dijelaskan secara medis? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Banyak orang sering memiliki satu pemahaman yang salah bahwa tidur itu suatu proses pasif, di mana tubuh kita tidak berbuat apa-apa. Padahal sesungguhnya tidur itu adalah suatu proses yang aktif. Nah, dan hal ini sudah diteliti dan dibuktikan dengan suatu alat pemeriksaan namanya EEG yang memeriksa gelombang listrik otak, dan ternyata saat tidur itu otak kita punya gelombang listrik, artinya dia punya aktivitas. Jadi otak kita tidak tidur saat kita tidur. Waktu kita tidur ini ada dua fase tidur, yaitu fase NREM atau non-rapid eye movement dan fase REM, rapid eye movement. Nah, non-rapid eye movement itu akan dibagi menjadi 4 fase, itu berdasarkan dengan aktivitas gelombang otak yang dideteksi di EEG tadi. Nah, ketika fase NREM itu selesai, kita akan masuk ke dalam suatu fase rapid eye movement atau fase REM. Nah, di fase REM ini itu suatu fase yang mana biasanya kalau orang bermimpi, dia akan memiliki satu mimpi yang sangat emosional atau mimpi yang terasa sangat nyata, itu di fase REM. Ya, jadi dari fase NREM ke fase REM itu totalnya itu sekitar 90 menit. Jadi dalam satu kali tidur, seseorang itu bisa mengalami fase NREM, kemudian fase REM 5-6 kali. Itu satu kali tidur. Jadi dia gantian, NREM, kemudian fase REM, kemudian ulang sampai 5-6 kali. Nah, tadi saya bilang bahwa di fase REM ini, orang mengalami mimpi yang paling nyata, yang paling emosional, sehingga otak kita itu dengan sengaja mematikan saraf-saraf motorik kita, atau membuat kita menjadi tidak bisa bergerak. Ya, kalau tidak bisa dibayangkan ya, saat kita lagi tidur kemudian kita mimpi lalu tubuh kita bisa bergerak, ya kita akan lompat-lompat. Kalau mimpinya lompat-lompat,
atau kita bisa pukul-pukul orang kalau ada mimpi yang kita lagi berkelahi, atau kita mungkin bisa lari kalau mimpinya kita ingin lari dari kenyataan ya. Nah, jadi oleh karena itu tubuh kita itu memang, otak kita dengan sengaja mematikan sistem pergerakan kita supaya saat kita mengalami mimpi-mimpi yang begitu nyata itu, tubuh kita tidak ikut-ikutan bergerak. Kalau ada gangguan dan orang itu menjadi terbangun atau tersadar saat fase REM, maka ya dia bisa buka mata, dia sadar, tetapi tubuhnya itu, motoriknya, pergerakannya masih ditekan oleh otak sehingga dia sadar tapi dia tidak bisa bergerak. Nah, dalam keadaan ini, bagian otak yang disebut amigdala itu bagian otak yang mengatur alam bawah sadar kita. Nah, itu mengalami peningkatan aktivitas sehingga akan terjadi beberapa hal-hal, yaitu halusinasi. Nah, halusinasi ini bisa halusinasi visual maupun halusinasi auditori. Halusinasi visual itu yang membuat orang-orang kemudian merasa melihat adanya sosok yang mengerikan yang ada di sekitar dia. Karena adanya halusinasi visual, dia merasa melihat sesuatu. Kemudian ada halusinasi auditoris atau halusinasi pendengaran yang membuat dia merasa ada orang yang berjalan atau membisikkan sesuatu kepada dia. Dan karena dia dalam keadaan sadar, dia merasa ini begitu nyata. Halusinasi itu meningkatkan stresnya, dan di saat stresnya meningkat, itu dia mau berusaha bernafas, tetapi otot pernafasannya itu ditekan. Sehingga inilah yang membuat dia merasa seperti ditindis oleh setan ya. Jadi gabungan dari perasaan merasa ada seseorang, ada sesuatu, mendengar ada suatu suara, kemudian sesak napas, ini membuat dia merasa bahwa dia berada dalam suatu kondisi yang ditindis oleh setan. Dalam dunia kedokteran, ini disebut dengan sleep paralysis. Jadi peristiwa ditindis setan itu sebenarnya dalam ilmu kedokteran sudah dibahas dan beberapa kali diteliti, dan itu masuk ke dalam gangguan tidur yang disebut dengan sleep paralysis. Nah, kenapa bisa seseorang sampai mengalami sleep paralysis? Nah, sleep paralysis ini sangat berhubungan erat dengan suatu stresor atau suatu stres dari seseorang, dan biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder. Jadi, kalau ada suatu kejadian yang begitu menyakitkan, ya bisa saja sih ditinggal mantan. Tapi bisa juga kejadian lain, misalnya orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal. Kemudian karena begitu tertekan dia mengalami stres yang sedemikian rupa sehingga terbawa dalam tidurnya sehingga dia bisa mengalami sleep paralysis ini. Tetapi selain itu juga gangguan-gangguan dalam proses tidur, misalnya kalau dia tidurnya sering tidak teratur juga bisa membuat mencetuskan sleep paralysis. Tetapi yang menarik adalah bahwa waktu diteliti itu 28% orang yang tidak punya gangguan psikiatri apa-apa itu juga bisa mengalami sleep paralysis. Jadi sleep paralysis ini meskipun dipengaruhi oleh suatu faktor stres yang besar, tetapi ternyata orang yang tidak pernah mengalami gangguan stres pun bisa mengalaminya. Jadi saya bisa kena, saudara-saudara juga bisa kena. Nah, waktu diteliti itu yang pada orang-orang yang tidak punya gangguan kejiwaan atau gangguan psikiatri itu ternyata yang paling tinggi, yang paling berisiko itu di Amerika diteliti itu pada siswa. Pada SMP dan SMA itu lebih tinggi karena mungkin ya waktu masih remaja, mungkin kenakalan anak remaja, mencari jati diri, mencari ya tidak tahu lah mencari apa, dia menjadi tinggi stresnya. Orang-orang yang mengalami sleep paralysis tanpa punya gangguan lainnya itu disebut dengan isolated sleep paralysis. Jadi memang dia murni hanya sleep paralysis tanpa ada gangguan lainnya. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mungkin mencegah atau menguranginya ya? Jadi saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengalaminya. Yang pertama itu saya sebut dengan optimal sleep hygiene. Jadi bukan cuma cuci tangan yang punya hygiene, hand hygiene, tapi ada juga sleep hygiene. Sleep hygiene itu kita berusaha untuk tidur sebisa mungkin bebas dari bising dan
bebas dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu pola tidur kita. Kemudian usahakanlah semaksimal mungkin untuk bisa tidur setiap hari dengan pola yang teratur. Misalnya kalau tiap hari tidur jam 10, ya jangan terlalu jauh berubah dari tidur itu ya. Kemudian yang kedua itu, kalau kita sudah terlanjur mengalami, tentu saja ya memang ini tidak berbahaya untuk orang tanpa gangguan jiwa atau tanpa gangguan psikiatris sebelumnya. Memang sleep paralysis tidak berbahaya, tapi menakutkan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah setelah menonton video ini, jangan panik karena kita sudah tahu bahwa ini bukan ada roh jahat, tapi ini suatu peristiwa yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Oleh karena itu, jangan panik dan otomatis sebarkan dulu video ini, karena kalau tidak nanti orang lain yang belum dengar bisa panik ya. Jadi bantu mereka supaya jangan panik dengan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Ya, kemudian jangan panik dan usahakan untuk melakukan pergerakan, karena kalau kita bisa bergerak, kita kemungkinan bisa keluar dari fase tidur REM sehingga kita menjadi sadar sepenuhnya dan kita bisa bergerak seperti normal. Nah, mungkin akan sulit untuk melakukan pergerakan seperti langsung bangun atau pergerakan-pergerakan besar. Jadi kita bisa mulai dengan melakukan micro movement atau pergerakan kecil, misalnya pada ujung jari kaki atau ujung jari tangan. Nah, kemudian yang ketiga itu mengatasi kemungkinan penyebab lainnya. Yang saya maksud adalah kalau saya kan tadi bilang bahwa ini dipengaruhi oleh stres yang berat. Nah, jadi kalau dia punya kemungkinan atau kita yang mengalami punya kemungkinan ada pencetus stresnya, nah pencetus stresnya itu harus diatasi. Dia sebaiknya memeriksakan diri ke dokter dan nanti dokter ahli yang akan mengatasi stres yang dialami itu sehingga tidak mencetuskan sleep paralysis. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kejadian ditindih setan itu jangan ketika kita dengar kita langsung merasa orang itu berbohong. Bisa saja dia betul-betul mengalaminya, tapi jangan juga kita langsung berpikir bahwa ini setan, ini pengaruh kuasa jahat dan tidak ada gunanya kita berobat. Nah, karena ternyata peristiwa ini bisa dijelaskan secara keilmuan, secara ilmu kedokteran ada namanya sleep paralysis. Jadi jangan semuanya kita salahkan setan, nanti lama-lama Om Lucy marah. Om Lucy lagi tidur tenang di sana, kita malah bilang Om Lucy datang ganggu kita ya. Jadi sleep paralysis kesimpulannya memang suatu kondisi medis yang disebabkan oleh gangguan saat orang masih dalam fase tidur REM. Dia terbangun sadar tapi tetap masih belum bisa bergerak, sehingga diikuti dengan halusinasi, dia menjadi panik, dia menjadi sesak, dia tidak bisa bergerak dan relatif tidak berbahaya kecuali kita punya faktor stresornya. Nah, kalau ada faktor stresornya, kita segera periksakan diri untuk diatasi. Kalau tidak ada, maka tetap tenang dan jangan takut karena itu sebenarnya hanya mimpi yang terlampau nyata. Seperti mimpi saat saya berharap bisa bersama dengan dirinya.